Kalau kita berbicara tentang pelanggaran HAM di Papua, maka kita sudah pasti akan mendapat jawabannya yang jelas. Jawaban jelas adalah pelanggaran HAM berat di Papua itu dimulai dengan Trikora 19 Desember 1961 yang dikomandankan oleh Insinyur Soekarno atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah sangat jelas. Ya, mengapa saya katakan bahwa Trikora adalah dasar dari pelanggaran HAM berat di tanah Papua? Karena isi Trikora sudah jelas, dari 3 komando rakyat itu yang dikomandankan oleh Insinyur Soekarno adalah salah satu bubarkan negara West Papua. Ya. Nah, itu menandakan bahwa itulah awal mula pelanggaran HAM di Papua. Mengapa pelanggaran HAM berat? Karena memang pada saat itu kita ketahui bersama bahwa sudah ada resolusi PBB 1514 tanggal 14 Desember 1960. Dari aspek hukum, resolusi PBB 1514 itu mengisyaratkan untuk semua wilayah-wilayah kolonial yang belum pemerintahan harus dimerdekakan. Nah, dan itu lewat resolusi itulah pemerintah Belanda mendorong pembentukan negara West Papua yang akan didampingi prosesnya dari tahun 61 sampai 70-an dan memberikan kemerdekaan penuh kepada bangsa Papua di negeri West Papua yang belum pemerintahan sendiri. Nah, tapi sayang muncullah Trikora 19 Desember 1961 yang dikomandankan oleh Insinyur Soekarno. Kita semua sudah tahulah di bagian ini. Oleh sebab itu, dengan Trikora adalah dasar dari pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Nah, kalau misalnya kenapa Trikora? Karena kalau tidak ada Trikora, tidak akan mungkin ada New York Agreement 15 Agustus 1962 dan agreement-agreement lainnya. Bahkan juga tidak akan pernah ada PPRA dan tidak akan ada juga resolusi 2504 yang dikeluarkan untuk Indonesia berkuasa atas Papua dan Papua ada di dalam kekuasaan negara Indonesia dalam tanda kutip, ya, bukan titik, masih koma. Sehingga memang dasar dari pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua adalah Trikora 19 Desember 61. Kalau tidak ada Trikora, maka tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran HAM berentetan yang dilakukan oleh negara Indonesia sejak aneksasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Mei 1963. Tidak akan mungkin ada pelanggaran HAM yang terjadi di era 60-an sampai 70 dan yang paling masif itu di era 74 sampai 79 dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak tercatat pada saat itu tidak sedikit. Begitu banyak pelanggaran HAM sampai pun pada pelanggaran hak asasi manusia orang bangsa Papua di negeri Papua sampai saat ini, baik dari aspek hukum maupun aspek politik. Ini kita harus jujur untuk berkata. Nah, pelanggaran HAM itu masih sampai hari ini masih dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari regulasi yang dikeluarkan oleh negara Indonesia sendiri maupun di luar regulasi dengan penghilangan orang, pemenjaraan orang yang tidak bersalah, pembunuhan yang terjadi. Semua ini dilakukan karena dasar pelanggaran HAM dari Trikora 19 Desember 61 itu, Pak Biso. Nah, kita lihat ada terjadi pelanggaran HAM berat fase kedua. Fase kedua, yaitu fase pertama di mana 61 itu. Dan fase kedua, orang Papua, bangsa Papua di negeri Papua
telah mendeklarasikan pemulihan negara West Papua yang digagalkan oleh Insinyur Soekarno di tahun 61, yang dipulihkan di dalam Kongres Rakyat Papua ketiga tanggal 17-19 Oktober 2011 di negeri Papua, yang secara demokrasi dan partisipasi rakyat yang hadir telah mendeklarasikan pemulihan negara West Papua itu pada tanggal 19 Oktober 2011. Sehingga ini adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia di fase kedua dari 2011 sampai saat ini. Sehingga di bagian ini, jadi ada fase 1, ada fase 2. Fase 2 ini, nah, orang Papua telah memulihkan negaranya. Kenapa hari ini Presiden NRPB telah menjalankan amanah dari Konvensi Montevideo, pasal 1, poin A, B, C, dan D. Semua itu telah dilakukan oleh Presiden NFRPB dengan melakukan negosiasi kepada negara yang menguasai, yaitu negara Indonesia. Sampai hari ini juga negara Indonesia belum membuka ruang perundingan damai untuk peralihan pengakuan dan peralihan kekuasaan. Oleh sebab itu, di bagian ini juga pemerintah Indonesia masih melakukan pelanggaran hak asasi bagi hak orang Papua yang memiliki hak untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri, alias merdeka dan berdaulat di atas wilayah negara, wilayah mereka sendiri, yaitu wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea yang secara astronomi dan geografis itu terletak dari Pulau Gad yang bertetangga dengan Pulau Gebe dan Morotai wilayah Indonesia sampai kepada Merauke. Ini di wilayah ini. Nah, semua prosedur hukum dan politik telah dilakukan oleh pemerintah, oleh orang Papua di negeri Papua, ya, yang berdasarkan aturan dan pedoman dari undang-undang atau aturan hukum internasional dan juga aturan hukum Indonesia itu sendiri yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, khususnya butir 1, butir 2, dan butir yang kelima. Sehingga di bagian ini orang Papua sesungguhnya tidak bersalah dari aspek hukum. Kalau misalnya masih terjadi tindakan-tindakan kekerasan sampai penghilangan nyawa orang Papua, sampai juga pemerintah Indonesia tidak mendengarkan hak orang Papua yang disuarakan berdasarkan aturan hukum, ini juga bagian daripada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, itu Pak Bishop, Pak Menko. Ini soalnya Ketua Komnas HAM NKRI bilang tidak ada pelanggaran HAM yang dilansir oleh Menko Polhukam NKRI. Bagaimana Pak Menko Polhukam NFRPB bisa pastikan itu? Pak Bishop, indikatornya apa? Kan kita harus pakai indikatornya untuk menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Loh, indikatornya sampai hari ini rakyat Papua masih hak-hak mereka itu masih didiskriminasi, kemudian ada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, baik yang nyata maupun yang terselubung. Baru misalnya dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua, ini kan cerita sambal goreng di warung kopi kan. Ini kita berbicara dari aspek hukum dan politik. Aspek hukum dan politik jelas-jelas kentara di depan mata kita, ya, di telinga kita. Kita lihat, kita tahu darah masih mengalir di tanah Papua, hak-hak orang Papua, baik hak di dalam kerangka negara Indonesia sampai hak untuk merdeka pun ada masih didiskriminasi. Bagaimana kita katakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua? Pelanggaran HAM mau ya. Temuan Komnas HAM NKRI, Pak, mengindikasikan bahwa
tidak ada bukti yang dilansir oleh Menko Polhukam NKRI ya, tidak ada bukti untuk pelanggaran HAM berat gitu loh Pak. Dan makanya Presiden NKRI juga bicara 99% aman-aman saja Papua, tidak ada masalah. 1%-nya itu masalah karena paradoks Papua yang bikin masalah kayaknya ini. Bagaimana Pak Bagi Menko Polhukam NWRVB? Ya. Pak Bishop minta maaf itu mungkin Bapak dorong mata sudah buta atau telinga sudah tuli jadi tidak melihat dan tidak mendengar. Ya, Oke. sehingga katakan bahwa Tolong tidak ada. Pak Menko Polhukam NFRPB, jangan panggil malam saya ini Bishop ya. Saya ini Oh Presiden ya, Papua. Presiden Paradoks Papua, salam hormat Pak Presiden. Oke, Jadi Pak koma dulu Pak. Kita tunggu, kasih Pak Presiden. Oh ya, oke, siap. Sedikit saja. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua, maka itu sementara mata kita dan telinga tuli mata dan telinga tuli kita sementara tuli dan buta sehingga kita tidak pernah mendengar dan kita tidak pernah melihat. Cuma berkata-kata tanpa dasar. Jadi begitu Pak Bisu. Sekarang kalau tidak ada pelanggaran HAM, kira-kira Pendeta Sanabani, Yeremia Sanabani mati karena siapa? Kok jelas-jelas kok, sudah jelas-jelas. Kemudian yang lain-lain, itu kan pelanggaran hak asasi. Pelanggaran orang pendeta punya hak untuk hidup kok dihilangkan. Itu dari ini hak pelanggaran HAM terhadap hak individu maupun pelanggaran HAM terhadap hak kolektif bangsa Papua yang memiliki hak politik kolektif absolut untuk merdeka, bernegara dan berpemerintahan sendiri. Itu sudah langgar semua. Kita mau bicara apa lagi di bagian ini? Saya pikir begitu. Terima kasih Pak Presiden Paradoks Papua yang terhormat, yang terkasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Menko Polhukam Negara Federal Republik Papua Barat. Duta Besar Keliling Papua Barat, silakan Pak. Selamat malam, shalom Pak Prai. Shalom, selamat malam semua. Malam ini mungkin saya dengan kakak senior saya, kakak Mesa Karubaba, mungkin dua hari, 3 hari yang lalu yang ada paradoks tentang siapa itu orang yang punya nama siapa, Payung kah siapa? Ya, Ibrahim Peon. Iya. Jadi kami di sini tidak setuju dan waktu itu kami punya internet juga ada terganggu sedikit, jadi kami tidak masuk. Jadi mungkin malam ini mungkin kesempatan untuk kami juga bisa bicara sedikit. Jadi saya kasih kesempatan sama kakak senior saya untuk dia bicara dulu. Kakak Mesa Karubaba. Silakan. Ya, saya tidak bicara hukum, saya tidak bicara politik. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Presiden. Bapak Presiden Kerajaan Surga. Duta Kerajaan Surga. Itu Tuhan Yesus sudah. Ya, begitu. Selamat malam yang semua yang ada di dalam Zoom ini. Saya tidak bicara politik, saya tidak bicara hukum, saya bicara mengenai story. Itu saja yang saya mau bicara. Story sejarah ini. Itu yang saya mau sampaikan. Karena Peon bilang dia itu dokter, terus dia kuliah itu, dia bawa jurusan apa? Saya mau tanya. Kalau orang bicara masalah politik dan hukum ini, dan dia masih harus tahu, dia bawa hukum, dia bawa tata negara, itu. Saya ini, artinya saya ikuti selama ini, orang bicara selalu bicara politik, bicara hukum. Kita buat sebuah negara itu kok harus sekolah tata negara. Begitu. Kita tidak bisa buat negara sembarang. Itu yang saya mau sampaikan. Story sejarah itu harus
kita betul-betul untuk bicara dengan sejujur-jujurnya. Dan dia harus tahu buat negara itu bagaimana. Kalau bilang Dr. Tom Baiga itu sekolah di, saya mau kasih tahu, dia sekolah di Ambai, Eser, sekolah ke Biak, Pepes Korido, baru kembali sekolah di Joka. Universitas Jenderbasi, angkatan pertama, dia sekolah bahwa dia punya sarjana hukum di Jepang, dia punya dokter di Jepang. Dia pergi sekolah di Amerika, dia sekolah tata negara. Tahun 85, dia kembali, dia mempersiapkan negara. Tahun 1977, dia kembali dari Jepang, dia dapat tahan di CPM, di Vulkan. Dan nakopsanya naik, Bonai dan dong kirim dia ke Amerika, sekolah di Amerika. Dia tata negara. Tahun 85 dia pulang. Dan dia calon gubernur. Saya mau kasih tahu. Ya, artinya Bapak. Iya. Itu dia apa ini 86 dia calon untuk gubernur. Wartawan tanya dia, wawancara dia di GOR, dia bilang kok naik jadi gubernur itu Jayapura jadi apa? Dia bilang Jayapura jadi Singapura. Saya ikuti betul. Dan itu suebu dia naik. Dan itu waktu dia malah bicara tahun 77, dia bilang di Sinode di Hargapura itu ada Pateis, ada siapa ini Peter Mambor dia bapak, Frans Faromi itu anggota DPR. Dia bilang 10 tahun baru saya umumkan negara. Dia sekolah ke Amerika, dia kembali 85. 86 itu perjanjian yang kamu bilang ikat di itu. Amerika sana itu. Saya tidak tahu hukum, tapi saya cuma hanya bicara saja. Saya orangnya bodoh, jadi saya bilang saya ini orang bodoh. Tapi saya mau cerita supaya orang tahu. Dia salah satu yang mendeklarasi itu perjanjian 1 Mei tahun 88. Perjanjian yang ikat di itu Amerika itu. Dan meruntuhkan itu Soeharto turun itu. Ini harus orang mengerti. Kembali ke Peong. Peong ini. Jadi Peong bilang siapa? Orang Papua ini bodoh. Orang Papua ini bodoh. Jadi saya cuma hanya mau sampaikan saja. Dan dia sama-sama dengan itu Sasana Gismau di LP Cipinang, Jakarta. Dan 96 itu dong bunuh dia. Itu 50 tahun Indonesia merdeka. Mega tahu, Gus Dur tahu, Susilo Bambang Yudhoyono tahu. Kenapa Mega dengan itu? Susilo Yudhoyono pergi sampai di Kepulauan Ambai. Itu desa saja, Donda turun di sana. Itu Mega waktu jadi gubernur itu, presiden itu. Dia dan Susilo Yudhoyono itu. Saya mau kasih tahu. Jadi jangan orang putar balik gitu, sejarah betul. Saya cuma hanya sampaikan saja. Tapi ini kita semua lobby, tapi saya cuma tenang saja. Santai saja. Jadi kembali ke mungkin Pak Karubaba, Pak Ketua MPR Papua, itu mungkin karena Pak Ibrahim Peon itu kan calon Menteri Pendidikan di kabinetnya Presiden Benny Wenda. Jadi dia berbicara begitu atas dasar riset penelitian, Pak. Gitu. Kami tidak tahu jadi ini saya cuma hanya sampaikan saja. Semua yang bicara semua ini saya sudah ikuti. Tapi saya diam. Dorang yang sobek ini Bintang Kejora ini. Saya ini dari Malaysia Barat. Saya dari Bintang 14. Saya mau kasih tahu. Dan itu kita punya bendera itu ada di pengadilan. Bendera dan
apa dokumen semua, konstitusi semua ada di pemerintah Indonesia, di pengadilan Kaliacai, dan itu dia baca dan semua dia pertanggungjawabkan dua bendera ini di pengadilan, bintang kejora dengan bintang 14. Dia mempersiapkan negara. Siap. Luar Malaysia biasa. itu bendera yang dia buat itu bukan dia bikin di Amerika sana, dia bikin di angkasa. Bukan yang Belanda yang buat di Amerika baru datang tipe orang Papua untuk tarik tahun 61 itu. Itu goblok ini. Orang Papua goblok semua. Akhirnya terjun. Nicholas Jowe bilang dia yang bikin. Kaisepo bilang dia yang bikin. Mana yang betul? Oke, siap. Itu pidato itu kenegaraan itu selesai. Saya mau kasih tahu NRPB ini Jacob Lumbiak itu ini Fransa ini Albert Doku dan Dodo datang bawa dia di sini. Setelah sampai di Jakarta pulang saya tanya Dondua. Ya dengan ini Alfonso Didikan. Saya mau kasih tahu, ini saya mau bongkar ini. Saya sudah tinggal terlalu panas dan saya yang bawa 43 datang baru isu Papua sampai masuk di apa ini PBB sana. Itu mau anak dia kasih masuk 2013 itu. Orang yang pergi di tahun 60 tidur di Belanda sana tidak pernah dong bicara masalah ini. Saya cuma hanya kasih tahu saja. Ini saya kasih tahu supaya jadi NRPB ini jangan selalu mau bicara. Kenapa itu Kongres PDP itu sama ini? Ini saya bicara bukan NFRPB Pak, ULMBP maksudnya. Ya, kalau bukan. Saya mau kasih tahu. Kenapa Bapak Teselewai waktu itu Kongres 2000 itu kenapa dia tidak dia pidato 3 hari di GOR itu? Kenapa dia tidak baca itu konstitusi negara? Hah? Kenapa? Siap. Ini masalah. Kalau dia waktu itu baca itu konstitusi negara itu 2005 atau 2010 itu kita penentuan nasib sendiri. Itu salah di situ. Maka itu tahun 88 itu ini saya langsung jelaskan supaya orang mengerti betul. Tahun 88 itu akhirnya 10 tahun itu reformasi itu akhirnya penentuan nasib sendiri. Pak Cetom dia bicara di pengadilan di Kaliacai, dia bilang nanti ada reformasi dan Papua tetap penentuan nasib sendiri. Apa yang terjadi? 300 orang berangkat ke Jakarta, pilih ke bawah cuma 100 orang yang berangkat. Saya tahu betul. Itu Pateis, Tombianal, Yusuf Tanawani, saya ikut dalam GOR. Saya tahu betul. Saya ikuti. Makanya saya bilang saya itu orang bodoh. Saya tidak sekolah di Lemanas di Jakarta sana. Orang sekolah hukum itu sekolah Lemanas. Begitu. Supaya dia tahu betul hukum dan ini politik dan sekolah tata negara. Luar biasa. Terima kasih. Oke, jadi begitu. Memang kami punya kritik itu waktu 2-3 hari yang lalu karena kami tidak senang dengan Peyong, Ibrahim Peyong punya statement. Kami sendiri tidak kenal dia. Dia bukan satu aktivis sebagai macam Victor Yemo kah, Sebi Sabom kah, Jeffrey Pegawai. Kami tidak kenal dia itu. Siapa itu? Ibrahim Peyong. Ini namanya barusan muncul, jadi dia ternyata sembunyi di goa di mana barusan muncul, baru mulai kritik kami. Jadi kami tidak terima itu. Jadi waktu itu kamu masuk tapi tidak ada ganggu dengan internet, jadi kami tidak masuk. Dan itu mungkin masukan dari kami di sini. Lain kali kalau bicara orang harus lihat kami punya latar belakang karena kami juga orang pendidikan, dan kami tidak seperti Ibrahim Peyong yang terlalu sombong sekali. Kami ini memang rendah hati seperti Kakak Mesa bilang, orang seperti pemimpin seperti Tom Mungai, ya orangnya orang rendah hati dan dikerja apa untuk Papua, bukan dipergi kritik orang lain. Jadi begitu. Terima kasih. Ini saya tambah sedikit lagi. Oke. Saya tambah sedikit lagi. Jadi universitas itu
Sebentar Pak Max, dibangun sebentar Pak Max. Sebentar, agak tubrukan Pak Max. Biar dulu Pace bicara, Pace Karubaba. Silakan Pak, selesaikan dikit lagi Pak. Saya kasih tahu, Universitas Cenderawasih itu Bayoi dengan Bonai dirikan untuk orang Papua sekolah supaya melawan pemerintah Indonesia untuk berjuang untuk merdeka. Jadi ini harus mengerti baik. Jangan kita bicara kita mau putar sejarah ini ke sana kemari. Dan ini saya bicara ini dengan fakta. Bukan saya bicara saya karang-karang, tapi supaya kita bicara hukum ini, kita bicara politik ini. Maka itu tadi saya bilang, belajar di Jakarta sana Lemanas. Dulu tahun 70-an itu sekolah Lemanas, bukan sarjana hukum. Tapi dong bikin Lemanas. Kalau orang yang tamatan Lemanas itu baru saya akui. Begitu. Tapi kalau mau bicara ini, saya juga tahu politik, tapi saya diam saja. Oke, begitu. Terima kasih Pak Presiden Paradoks Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes Keliling Papua, luar biasa. Yes. Dengan Ketua MPR Papua kayaknya nih Pak Karubaba. Oke Pak Max, silakan Pak Max. Ada yang mau diserobot sebelum Pak Nando Wanggai? Silakan Pak Max. Singkat. Memperjelas saja itu Menlu RMS itu singkatan dari Republik Melanesia Serikat. Mantap luar biasa. Kayaknya hampir saya buat surat DPO itu, tapi karena lain. Mantap. Thank you. Representasi Melanesia Serikat lah. Koma dulu Pak.